Dalam video hari ini, kita merinci bagaimana Shopify menangani penjualan B2B, termasuk harga grosir, profil perusahaan, dan ketentuan pembayaran bersih. Apa kabar kalian semua? Nama aku Ashley. Dan jika kamu menjual produk secara grosir atau sedang berpikir untuk beralih ke B2B, ini adalah salah satu topik yang terasa jauh lebih rumit daripada yang seharusnya. Di akhir video ini, aku akan memahami apa saja fitur B2B Shopify, bagaimana cara kerja harga grosir di dalam Shopify, bagaimana profil perusahaan menggantikan peretasan grosir kuno, dan bagaimana ketentuan bersih sesuai dengan semua ini. Ini penting karena pesanan B2B biasanya lebih besar, lebih rumit, dan kurang pemaaf jika sistem kamu tidak jelas. Jadi, mari kita mulai. Jadi, kita akan mulai dengan dasar-dasarnya. Jika kamu belum pernah mendengar tentang Shopify, ini adalah platform e-commerce yang mendukung penjualan langsung ke konsumen dan bisnis ke bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, Shopify telah menambahkan fitur B2B asli, sehingga pemilik toko tidak perlu mengandalkan solusi sementara, toko grosir terpisah, atau alat pihak ketiga yang rumit. B2B di Shopify dirancang untuk menjual ke bisnis lain, bukan pembelanjaan individu. Itu termasuk pedagang grosir, pengecer, distributor, dan pelanggan bisnis tetap yang mengharapkan harga, ketentuan pembayaran, dan akses tingkat akun yang berbeda. Alih-alih memperlakukan pelanggan grosir seperti pembelanja biasa dengan kode diskon, Shopify memungkinkan kamu membangun penyiapan B2B terstruktur di mana harga, akses, dan aturan pembayaran terikat langsung ke bisnis yang membeli dari kamu. B2B versus penyiapan grosir tradisional. Sebelum Shopify memperkenalkan fitur B2B asli, sebagian besar toko grosir menggunakan situs web terpisah, koleksi tersembunyi, atau sistem faktur manual. Itu berhasil, tetapi rapuh dan sulit untuk ditingkatkan. Dengan penyiapan B2B Shopify, grosir bukan lagi sebuah solusi sementara. Ini sebenarnya adalah mode bawaan yang dirancang khusus untuk pelanggan bisnis. Ini berarti harga, pembayaran, dan akses akun berperilaku berbeda untuk pembeli B2B tanpa memengaruhi pelanggan retail reguler kamu. Pergeseran terbesar di sini adalah bahwa pelanggan B2B diperlakukan sebagai perusahaan, bukan hanya individu yang masuk. Sekarang, mari kita bicara tentang profil perusahaan alih-alih tanda pelanggan. Jadi, salah satu konsep terpenting dalam Shopify B2B adalah profil perusahaan. Alih-alih menandai pelanggan individu sebagai grosir, kamu pada dasarnya membuat profil perusahaan yang mewakili bisnis yang membeli dari kamu. Setiap profil perusahaan dapat memiliki banyak kontak, lokasi, dan izin. Ini mencerminkan bagaimana bisnis nyata beroperasi. Satu perusahaan mungkin memiliki seorang pembeli, seorang akuntan, dan seorang manajer gudang. Semuanya berinteraksi dengan toko kamu dengan cara yang berbeda. Struktur ini membuat penjualan B2B terasa lebih profesional dan terorganisir dibandingkan dengan penyiapan grosir lama. Sekarang, logika harga grosir. Jadi, harga grosir dalam Shopify B2B tidak didasarkan pada kode diskon. Sebaliknya, harga ditetapkan langsung ke profil perusahaan. Ini berarti bisnis yang berbeda dapat melihat harga yang berbeda untuk produk yang sama. Pelanggan retail kamu melihat harga retail, pelanggan grosir kamu melihat harga grosir secara otomatis setelah mereka masuk. Ini menghilangkan hambatan saat pembayaran dan menghilangkan kebingungan tentang kode diskon mana yang akan digunakan. Ini juga mencegah harga grosir bocor ke sisi publik toko kamu. Ketersediaan produk untuk pelanggan B2B. Fitur utama lainnya adalah kemampuan untuk mengontrol produk mana yang dapat dilihat dan dibeli oleh pelanggan B2B. Tidak setiap produk yang kamu jual secara retail harus tersedia secara grosir. Kamu dapat membatasi barang-barang tertentu, memberlakukan jumlah pesanan minimum, atau bahkan membatasi akses berdasarkan profil perusahaan. Ini sangat membantu jika kamu menawarkan produk khusus curah atau SKU eksklusif grosir. Ini juga membantu melindungi margin kamu dengan mencegah pesanan kecil yang tidak masuk akal untuk pemenuhan B2B. Sekarang, kita akan berbicara tentang ketentuan pembayaran bersih. Jadi, ketentuan bersih adalah ekspektasi umum dalam B2B. Alih-alih membayar segera, bisnis seringkali ingin membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti bersih 15, bersih 30, atau bersih 60. Shopify mendukung ketentuan bersih dengan memungkinkan kamu menetapkan ketentuan pembayaran langsung ke arah profil perusahaan. Ini mengubah cara kerja pembayaran bagi para pembeli tersebut. Alih-alih membayar di muka, mereka melakukan pesanan dan setuju untuk membayar nanti berdasarkan ketentuan yang telah kamu setujui. Ini mencerminkan penagihan B2B tradisional, tetapi menjaga semuanya tetap di dalam sistem Shopify kamu. Ketentuan bersih sangat kuat, tetapi mereka juga membutuhkan kepercayaan dan kebijakan yang sangat jelas. Sekarang, setelah pesanan B2B dilakukan, mereka mengalir melalui Shopify seperti pesanan lainnya, tetapi dengan konteks yang lebih banyak. Kamu dapat melihat perusahaan mana yang melakukan pesanan, kontak mana yang mengirimkannya, dan ketentuan apa yang berlaku. Visibilitas ini memudahkan untuk mengelola pemenuhan, akuntansi, dan tindak lanjut. Kamu tidak menebak-nebak siapa yang memesan apa atau mengapa pembayaran belum masuk. Semuanya tetap terhubung ke profil perusahaan yang menyederhanakan hubungan jangka panjang dengan pembeli tetap. Pengalaman pembayaran B2B juga berbeda dari pembayaran retail. Jadi, pelanggan grosir tidak mengharapkan alur yang sama dengan pembelanja biasa. Pembayaran B2B Shopify mencerminkan hal itu dengan mendukung pemesanan massal, harga custom, dan metode pembayaran alternatif. Ini membantu pelanggan B2B merasa seperti toko tersebut dibangun untuk mereka, bukan diadaptasi sebagai pemikiran belakangan. Pembayaran yang lebih lancar menyebabkan lebih sedikit pesanan yang
ditinggalkan dan lebih sedikit email yang meminta faktur atau penyesuaian manual. Sekarang, kontrol akses dan izin. Jadi, tidak setiap kontak dengan sebuah perusahaan membutuhkan akses yang sama. Shopify memungkinkan kamu mengontrol apa yang dapat dilihat dan dilakukan oleh pengguna yang berbeda. Misalnya, satu orang mungkin melakukan pesanan sementara, yang lain hanya melihat faktur. Tingkat kontrol ini sangat penting untuk bisnis yang lebih besar dan membuat toko kamu lebih menarik bagi pembeli grosir yang serius. Ini juga mengurangi kesalahan dan miskomunikasi di sisi pembeli. Sekarang, mari kita bicara tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi, salah satu keuntungan terbesar dari penyiapan B2B Shopify adalah struktur. Segalanya diatur di sekitar hubungan bisnis nyata alih-alih tanda pelanggan yang longgar atau kode diskon. Ini membuat penjualan grosir lebih dapat diprediksi dan lebih mudah ditingkatkan. Manfaat lainnya adalah kejelasan harga. Pelanggan grosir secara otomatis melihat harga yang benar tanpa memerlukan tautan atau kode khusus. Ini akan mengurangi hambatan dan menciptakan pengalaman membeli yang lebih profesional. Sekarang, di sisi negatifnya, Shopify B2B memang memerlukan penyiapan dan perencanaan di muka. Kamu perlu memikirkan ketentuan harga dan aturan akses sebelum benar-benar menyalakannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu aktifkan begitu saja tanpa persiapan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa ketentuan bersih mendatangkan risiko. Menawarkan pembayaran yang tertunda berarti mempercayai pembeli kamu dan memiliki sistem yang siap untuk menangani pembayaran yang terlambat atau tidak dibayar. Shopify menyediakan strukturnya, tetapi keputusan bisnis tetap ada di tangan kamu. Oke, sekarang mari kita lanjut dan bicara tentang berbagai paket dan pilihan harga. Sekarang kita punya beberapa pilihan berbeda di sini, seperti yang bisa kamu lihat. Jadi, aku hanya akan membahas paket plus karena sekali lagi, jika kamu menonton video ini, kamu mungkin ingin menjual grosir B2B. Kamu dapat membayar bulanan atau tahunan, dan harganya adalah Rp36.650.500 dari $2.300 per bulan ditagih tahunan. Oke, kamu juga bisa membayar bulanan, tetapi jumlahnya sama. Kamu juga harus mendaftar untuk jangka waktu 3 tahun. Tetapi kamu dapat memulai dengan Rp6.358.065 dari $399. Untuk bulan pertama, kamu untuk benar-benar mencobanya. Jadi, tarif kartu kompetitif untuk pedagang volume tinggi. Beberapa fitur unggulannya adalah diskon pengiriman hingga 88%, asuransi, dan tarif yang dihitung pihak ketiga, 200 lokasi inventaris, dukungan telepon prioritas 24/7, etalase lokal berdasarkan pasar, akun staf tanpa batas, pembayaran yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dan hingga 200 lokasi POS Pro. Dan sekali lagi, kamu bisa menjual grosir B2B. Oke, jadi itu adalah satu-satunya paket yang benar-benar berfungsi untuk grosir B2B. Sebelum kita tutup, aku hanya ingin menyinggung beberapa tips bonus untuk menjalankan B2B dengan lancar di Shopify. Jadi, salah satu hal terpenting untuk dipikirkan dalam B2B adalah komunikasi. Pembeli grosir mengharapkan kejelasan dan itu berarti bersikap sangat jelas tentang aturan harga, jumlah pesanan minimum, dan ketentuan pembayaran sebelum mereka melakukan pesanan. Meskipun Shopify menangani sisi teknis, menetapkan ekspektasi di depan akan menghemat banyak bolak-balik di kemudian hari. Ini juga merupakan ide bagus untuk memisahkan pesan B2B kamu dari pesan retail kamu. Pelanggan grosir kurang peduli tentang bahasa pemasaran dan lebih peduli tentang keandalan, ketersediaan, dan margin. Pastikan kebijakan, email, dan konfirmasi pesanan kamu mencerminkan perbedaan tersebut untuk membantu toko kamu terasa penuh niat alih-alih membingungkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah penerimaan pelanggan grosir baru. Alih-alih membiarkan siapapun mendaftar dan menebak cara kerjanya, banyak toko menggunakan proses aplikasi atau persetujuan sebelum memberikan akses B2B. Ini menjaga harga grosir kamu tetap terlindungi dan memastikan kamu bekerja dengan bisnis yang sah. Kamu juga akan ingin memikirkan baik-baik tentang ukuran pesanan minimum. Pemenuhan B2B biasanya memakan lebih banyak waktu dalam logistik dan pesanan kecil dapat dengan cepat menggerogoti margin. Jadi, menetapkan minimum yang jelas membantu memastikan pesanan grosir layak untuk dipenuhi sambil tetap adil bagi pembeli. Ketentuan pembayaran juga layak mendapatkan perhatian ekstra. Jadi, ketentuan bersih bisa sangat bagus untuk menarik pembeli yang serius, tetapi mereka harus terikat pada kepercayaan dan riwayat. Banyak bisnis memulai pelanggan grosir baru dengan pesanan prabayar dan memperkenalkan ketentuan bersih kemudian setelah hubungan terjalin. Manajemen inventaris adalah area lain di mana B2B mengubah cara berpikir kamu. Pesanan grosir besar dapat menghabiskan stok dengan cepat jika kamu tidak merencanakan ke depan. Jadi, mengawasi tingkat inventaris dan meramalkan permintaan B2B membantu menghindari kehabisan stok bagi pelanggan retail secara tidak terduga. Dan akhirnya, ingatlah bahwa B2B adalah tentang hubungan jangka panjang. Shopify memberimu strukturnya, tetapi nilai sebenarnya datang dari konsistensi dan komunikasi. Ketika pembeli tahu mereka dapat mengandalkan kamu, mereka cenderung memesan ulang dan menambah ukuran pesanan seiring waktu. Jika kamu menjual grosir, bekerja dengan pengecer, atau
berencana untuk mengembangkan sisi B2B dari bisnis kamu, fitur B2B Shopify pasti layak untuk dijelajahi. Mereka dirancang untuk bisnis yang menginginkan kejelasan, struktur, dan lebih sedikit proses manual. Penyiapan ini masuk akal jika kamu ingin berhenti mengelola pesanan grosir melalui email, faktur, atau etalase tersembunyi. Ini juga sangat cocok jika kamu bekerja dengan pembeli berulang yang mengharapkan harga dan ketentuan pembayaran yang konsisten. Jika kamu hanya memiliki satu atau dua pelanggan grosir dan semuanya ditangani secara manual saat ini, kamu mungkin belum membutuhkan penyiapan B2B lengkap ini. Nilainya meningkat seiring dengan pertumbuhan hubungan grosir kamu. Ini juga mungkin tidak ideal jika kamu ingin nol keterlibatan dalam manajemen pembayaran. Ketentuan bersih memang membutuhkan kebijakan, tindak lanjut, akuntabilitas, jadi hanya beberapa hal yang perlu diingat saat kamu membuat keputusan. Aku tahu betapa melelahkannya perasaan ketika bisnis kamu mulai bergerak melampaui retail sederhana dan masuk ke wilayah yang lebih kompleks seperti grosir dan B2B. Sistem ini penting karena memengaruhi arus kas, hubungan, dan seberapa profesional merek kamu terasa bagi pembeli yang serius. Jika kamu ingin menjelajahi fitur B2B Shopify, pastikan kamu menggunakan tautan eksklusif kami di bawah dalam deskripsi. Aku memang ingin menyebutkan bahwa ini adalah tautan afiliasi, yang berarti kami mungkin mendapatkan sebuah komisi kecil tanpa biaya tambahan untuk kamu. Jadi, jika kamu memilih untuk menggunakan tautan kami baru saja ingin berterima kasih begitu banyak sebelumnya karena telah mendukung saluran kami. Benar-benar membantu kita untuk terus menciptakan konten gratis baru seperti ini. Saluran ini didedikasikan untuk membantu kamu menumbuhkan dan mengelola bisnis e-commerce kamu dengan panduan yang jelas dan praktis yang benar-benar dapat kamu gunakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami akan senang mendengar kabar dari kamu. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.